Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Jazakumullah khair kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti acara manasik umroh yang diselenggarakan oleh PT Margi Suci Minarva atau Minarva Tours and Travel. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Asrama Haji Embarkasi Samsudin Nur di Landasan Ulin Banjarbaru. Insya Allah kita akan mengadakan manasik yang penyampaian materi sampai dengan jam 3 dan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan insya Allah selepas asar kita akan praktek di lapangan. Mudah-mudahan hari cerah sebagaimana sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah kenyang semua ya, sudah makan ya semuanya ya. Alhamdulillah. Insya Allah juga nanti sebelum praktek kita akan ada kopi break juga. Nanti ada snack, ada teh dan kopi buat bapak-bapak, ibu-ibu supaya fresh lagi nanti insya Allah. Insya Allah kita akan ada keberangkatan 2 kali yang berdekatan pada tanggal 25 Maret dan tanggal 4 April. Tanggal 25 Maret itu menggunakan maskapai Lion Air, dan untuk yang 20 dan tanggal 4 April itu menggunakan maskapai Scoot Airlines, maskapai Singapura. Jadi ada jalan-jalan sedikit, mungkin yang belum pernah ke Singapura bisa menginjakan kakinya di Singapura walaupun cuma beberapa jam. Insya Allah untuk Lion nanti langsung, jadi keberangkatan ke Jakarta itu 1 hari sebelumnya. Untuk tanggal 25 insya Allah berangkat jam tanggal 24 besok. Jadi jamaah diharapkan bisa sudah di bandara jam setengah 10. Karena jam 10 kita harapkan sudah masuk ke dalam. Jam setengah 10 kita akan membagikan ID card, foto bersama, dan baru masuk ke dalam bandara insya Allah. Dan insya Allah terbang ke Jakarta menggunakan Citylink jam 12.05. Untuk yang tanggal 4 April itu insya Allah berkumpul di Jakarta tanggal 3. Insya Allah ke Jakarta jam setengah 4 sore, berkumpul di bandaranya siang habis zuhur jam 1. Insya Allah menggunakan jam setengah 4 itu menggunakan maskapai Lion Air. Kita akan menginap 1 malam dulu di Jakarta, istirahat, baru keesokan harinya pagi ke bandara. Untuk maskapai Lion Air itu berangkatnya jam 11 pagi, jadi ke bandaranya jam 7. Dan sama, untuk Scoot juga jam 11 pagi juga, jadi ke bandaranya jam 7 pagi insya Allah. Jadi untuk itu dulu untuk pembukaan dari kami. Untuk teknis nanti kita sampaikan di akhir acara untuk tanya jawab tentang penyelenggara, bagaimana teknis pelaksanaan, juga tentang hal-hal lain yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dulu, karena umroh adalah ibadah, dan ibadah harus dengan sesuai petunjuk Rasulullah SAW, sesuai Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan berbekal dulu dengan ilmu sebelum nanti kita mengamalkannya saat umroh di Mekah Madinah nanti. Alhamdulillah saat ini di Mekah Madinah sudah tidak ada lagi karantina, jadi jamaah sudah bisa full ibadah tanpa harus karantina sebagaimana yang dialami mungkin
ada tetangga, kawan-kawan, saudara yang sudah umroh duluan bulan Januari, Februari, dan awal Maret kemarin yang mereka harus karantina dulu 4 malam di Madinah atau Jeddah. Alhamdulillah keberangkatan kita itu tidak ada karantina insya Allah. Mudah-mudahan nanti kedatangan juga tidak ada karantina lagi sehingga jamaah bisa langsung pulang ke Indonesia ketika PCR di Saudi itu negatif insya Allah. Oke, untuk mempersingkat waktu, insya Allah untuk materi insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Khairullah. Beliau adalah, saya perkenalkan dulu di depan ada Ustadz Khairullah Anwar Lutfi. Beliau alumnus Universitas Islam Madinah, berdakwah di Banjarmasin, di Masjid Imam Syafi'i, dan ada Ustadz Dodi Palalek Chandra, beliau yang akan mendampingi keberangkatan tanggal 25 Maret ini. Beliau biasa berdakwah di Batola, tepatnya di Handil Bakti di Masjid Utsman bin Affan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Khairullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya kesehatan dan waktu luang, dan insya Allah kesempatan untuk bisa pergi umrah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini insya Allah, mungkin kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, kita sama-sama ingin belajar manasik umrah. Untuk sebagian di antara pian yang pernah umrah, maka ini sebagai pengingat. Untuk sebagian di antara pian yang belum pernah umrah, maka inilah pelajarannya. Karena sebelum kita berangkat umrah, atau bahkan mungkin semua ibadah, sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah, maka pertanyakan kepada diri kita masing-masing 2 pertanyaan berikut ini. Yaitu yang pertama adalah, untuk apa saya beribadah? Dalam hal bahasan kita sekarang, untuk apa saya umroh? Jawaban dari pertanyaan ini adalah salah satu di antara 2 persyaratan amal itu diterima, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian pian tidak boleh menceritakan kebahagiaan ini, rahasia-rahasiaan tak taunya kemudian pergi, enggak. Selamatan boleh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan dengan nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ceritakanlah. Boleh kemudian pian mengadakan selamatan, karena dengannya tentunya banyak juga saudara kita kaum muslimin, khususnya keluarga pian, mendoakan kebaikan dalam safar kita. Tapi jangan sampai kemudian acara tersebut membuat keikhlasan kita menjadi berkurang. Karena yang namanya ikhlas dan riya ini, tipis sekali. Semua pian insya Allah tanpa mensucikan siapapun. Ketika semua kita alhamdulillah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis dan semua tentaranya sudah tidak mengganggu kita untuk meninggalkan ibadah tertentu atau ibadah tersebut. Tapi dia akan rusak hati kita. Apalagi untuk bapak-bapak misalnya,
yang salat 5 waktunya di masjid. Gimana mereka mau ganggu lagi? 5 waktu aja di masjid. Apalagi subuh dan asar, 2 ibadah, 2 salat yang diawali dengan istirahat. Berat luar biasa. Bapak ini bisa tetap ke masjid. Gimana dia mau rayu untuk meninggalkan salat? Yang ada aja semuanya di masjid. Maka hanya satu yang bisa dia lakukan agar pahala ibadah itu hancur. Dengan menghancur niat orang tersebut, bahwasanya dia beribadah ini ingin dilihat orang, dia beribadah ini ingin dibicarakan orang. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah jawaban untuk pertanyaan pertama. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dan khususnya yang kita akan lakukan dalam waktu dekat ini lillahi ta'ala, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikuatkan. Karena pujian manusia itu luar biasa lezat. Pujian manusia itu nikmat. Ada kelezatan di hati ini ketika pujian itu muncul. Jangan sampai kemudian karenanya amal kita yang kita lakukan hancur tak berpahala. Ini pertanyaan pertama dan jawabannya. Salah satu di antara sebab amal atau syarat amal itu diterima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana Anda beribadah? Dalam bahasan khusus kita, bagaimana Anda berumrah? Maka jawabannya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semaksimal yang kita bisa. Karena nanti dalam bahasannya ada satu amalan atau beberapa amalan tertentu Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, tapi tentunya ada perdebatan di kalangan para ulama hingga kita harus berlapang dada dengan yang melakukannya. Insyaallah dalam bahasannya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah apapun, wabil khusus bahasan kita sekarang umrah, maka kita melakukannya hanya sesuai dengan tuntunan. Entah itu yakni berkaitan dengan sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah, waktu, cara, waktu dan tempat. Semuanya berkaitan ini dengan umrah. 6 syarat sesuainya amal kita dengan Nabi Muhammad SAW, insyaallah terpraktekkan pada ibadah umrah. Ia berkaitan dengan jenis, ia berkaitan dengan cara, ia berkaitan dengan tempat, ia berkaitan dengan waktu. Maka sebisa mungkin ketika kita beramal apapun itu, wabil khusus umrah yang kita akan lakukan, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan 2 syarat inilah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian rahimakumullah, Islam itu sudah sempurna bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi tidak perlu kemudian kita berkreasi pada syariat ini, dan yang ada ini tidak perlu dimodifikasi. Ikuti saja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai muqaddimah. Langsung masuk pada bahasan berkaitan dengan keutamaan umrah. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kenali fadilah sebuah amal, niscaya kita akan bersemangat melakukan amal tersebut. Sama juga dengan umrah. Kenali keutamaannya, hingga kemudian kita termotivasi untuk melakukannya. Walaupun ulun tahu tidaklah pian semuanya mendaftarkan diri untuk umrah kecuali pian sudah tahu keutamaannya. Di antaranya adalah penghapus dosa. Dan ini yang paling utama. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan wa fi riwayah wal umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya,
Dalam riwayat yang lain, dan umroh ke umroh berikutnya. Makanya nanti ada sebagian orang yang sekali safar, dia berkali-kali umroh. Kita akan bahas nanti. Karena di antara dalil yang melandasi dia melakukan hadis ini. Makanya kita berlapang dada dengan perbedaan. Bahwasanya dia sekali safar, mungkin sekali kemudian dia di tahun berikutnya atau 5 tahun lagi, nggak kebayang akan balik lagi ke Madinah dan juga Mekah. Maka sampainya dia Mekah umroh, ada waktu, dia pergi lagi umroh. Dia kemudian keluar ke tanah halal, pergi ke Tan'im, mikotnya orang Mekah. Dia melakukan lagi semua rentetan ibadah tersebut dan umroh lagi. Tidak bisa kita larang. Walaupun untuk ulun pribadi, yang ulun ikuti dan ulun yakini, sekali safar, sekali umroh. Kenapa? Karena ulun memperhitungkan, alhamdulillah, setiap tahun ada aja yang ngajakin, ada aja yang bayarin. Kan pian semua yang bayarin ulun pergi. Ya. Tapi kalau pian, mungkin nggak seperti itu. Ini mungkin satu-satunya. Tapi mudahan tidak. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman itu akan kembali ke kota Madinah sama seperti ular kembali ke sarangnya. Sekali pian pergi ini, insya Allah pian akan kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, pian akan kangen. Walaupun tentunya nanti ibadahnya mungkin capek, ini ibadah fisik ya. Haji, umrah itu betul-betul ibadah fisik. Di sana mungkin pian nggak terlalu merasakan ya karena bahagia, senang. Begitu pulang mungkin sakit, mungkin kelelahan, tapi pian dalam waktu berikutnya, wah ini harus tolak lagi jar. Iya, pian akan merasa kangen untuk kembali ke sana. Dan jangan lupa tentunya dengan Minarfa. Tuh iklan tuh saya. Tos dulu. Bubulik pulang aja. Kita lawan Minarfa lagi aja. Iya. Tapi jangan lawan Ustaz Heru lagi aja. Nah jangan, pian tulak tuh ya lawan ulun, lawan sedodi. Iklan ya. Oke jamaah. Bahwasanya keutamaan antara umroh itu menghapus semua kita berdosa pastinya. Inilah yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ujung sabda Nabi Muhammadnya, idzajtunibatil kabair. Jika dosa-dosa besar dijauhi. Artinya yang dihapuskan dengan ibadah secara umum itu dosa-dosa kecil. Yang besar itu dengan pertaubatan, harus dengan pertaubatan. Ikhlas karena Allah taubatnya, bukan karena tekanan. Kemudian maksiatnya ditinggalkan. Kemudian ada penyesalan akan dosa masa lalu, bukan malah mengenangnya karena mungkin dia tidak bisa dipungkiri sebagian dosa itu indah. Menyesal dia, harus dia sesali, bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata. Kemudian ada tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan yang terakhir, bahwasanya ruh masih dikandung badan. Dan matahari belum terbit dari barat. Insya Allah taubat seorang akan dosa besar yang dia lakukan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, ini ulun sarankan pian ya. Siapapun di antara pian insya Allah pasti punya handphone. Ada di App Store untuk yang iPhone, ada yang kemudian Play Store untuk yang Android. Downloadlah satu aplikasi yang bernama Bekal Haji. Aplikasi karya Ustaz Al-Fadhil Firanda. Bahkan mungkin semua yang akan sampaikan disadur dari ya di situ. Walaupun kalau misalnya susah untuk pian baca di handphone, bukunya pun ada. Harganya 70 sampai 80 ribu saja. Murah lah. Apalagi kemudian pian pakai yang ongkirnya tuh gratis. Wah, murah bang. Ya, di e-commerce banyak. Bekal Haji karya Ustaz Firanda. Di aplikasi ada, dalam bentuk hardcover cetakannya pun ada. Karena yang akan ulun sampaikan, rata-rata bahkan mungkin disitulah ulun mengambil rujukannya. Makanya sebagian di antara dalil detail mungkin tidak ulun sebutkan karena ulun ingin meringkasnya. Semua pian harus mendownloadnya atau membeli kitabnya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian berkaitan dengan hukum. Maka umroh
layaknya haji. Ia wajib tentunya bagi yang mampu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tentang rukun Islam, kata beliau SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir. Islam itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji dan umrah. Tentunya ada embel-embel bagi yang mampu. Bolehkah kemudian seorang pergi haji atau pergi umrah dengan berhutang? Khilaf. Tapi kalau misalnya pian bisa memperkirakan untuk membayar hutang, maka diperbolehkan. Jangan sampai kemudian kita berhutang untuk hajian, berhutang untuk umrah, tapi Anda kemudian tidak punya perhitungan bisa membayarnya. Walaupun akan sangat lebih baik Anda memilikinya dulu, baru kemudian Anda pergi. Tapi tidak terlarang untuk berhutang selama Anda bisa memperkirakan membayarnya atau menyicilnya. Karena kalau misalnya Anda tidak memiliki kemampuan itu, yang ada nanti selama praktek ibadah haji Anda, misalnya hajian dari tanggal 8 sampai 13, atau umroh bahkan mungkin cuma 1 hari itu, pikiran pian itu, kayak apalah bayari hutang, kalau jadi beribadah mungkin itu memikirkan bayar hutangnya ya. Ya, akan lebih tenang pian beribadah, miliki dulu, baru kemudian pergi. Tapi tentunya tidak mengapa jika seorang bisa memperkirakan bisa membayarnya, monggo. Dan ini diantara pendapat Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian, insya Allah pertanyaan kita kumpulkan di akhir ya. Pian tandai aja di mana poin yang pian ingin tanyakan. Yang namanya ibadah, kita tahu bahwasanya harus memenuhi persyaratan. Ibadah apapun itu mesti ada persyaratan yang harus kita penuhi. Sama juga dengan ibadah umrah. Ada persyaratan yang harus kita penuhi hingga kemudian amal tersebut sah, sahih. Walaupun misalnya rada unik, terkadang ada amal itu sah atau sahih, benar, tapi di saat yang sama dia berdosa. Contoh kayak ulun dulu. Kami ketika di Madinah, itu dapat surat izin resmi untuk hajian itu di tahun pertama saja. Di tahun kedua, 3, 4, hukum berlaku untuk kami sama seperti orang Mekah Madinah, bahwasanya hajian itu 5 tahun sekali. Artinya di tahun kedua kami kuliah, 2, 3, 4, kami nggak dapat izin. Tapi apakah kemudian kami nggak pergi? Kami tetap pergi. Karena kalau untuk mahasiswa di perbatasan Madinah atau di perbatasan mau masuk Mekah, begitu kami diketahui kami mahasiswa, kami perlihatkan igoma atau KTP kami di sana, sama para askarnya, sama penjaganya, oh anak kampus, dipersilahkan. Tapi tidak berlaku untuk teman-teman kita kaum muslimin di sana yang TKI. Kalau nggak ada punya izin dari juragannya, dipenjara. Artinya ilmu sampaikan, kala itu, jika manasik yang kami lakukan, rukunnya kami penuhi, kewajibannya kami lakukan, sunnahnya untuk pelengkap kami lakukan, sah dong ibadah kami, tapi proses kami pergi, kami berdosa. Kenapa? Nggak ada izin. Jadi ada unik, sah ibadahnya, tapi di saat yang sama dia berdosa. Sama seperti, nanti kita juga akan bahas mungkin di poin yang mahram, poin berapa tuh? Ada nggak? Ya, mahram, kemahroman. Bahwasanya seorang wanita itu ketika safar harus dengan mahramnya. Katakanlah kemudian seorang pergi tanpa mahramnya, tidak bersama suami atau qadarullah suaminya sudah meninggal tapi dia tetap pergi, belum menikah lagi, atau tidak sama abahnya, tidak sama saudara lelakinya yang sudah balik, atau tidak dengan pamannya, maka ketika rukunnya, kemudian kewajibannya dan sunnah-sunnahnya dia lakukan, sah dong ibadah dia. Tapi selama di perjalanan dia berdosa kepada Allah, maka banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya untuk travel yang biasa ulun yakni diajak mereka, selain Minarfa juga dulu sering dengan Kasturindo,
tetap persyaratan ini mutlak? Tetap. Oh, di atas 45 dipersilahkan siap. Siap, karena itu persyaratan dari Saudi ya. Di atas 45 yakni ada kelonggaran. Walaupun untuk ulun pribadi, ketika Anda tidak memenuhi persyaratan ini, baiknya bersabar dulu. Kada bisilah kita tanya, kita cari akan. Ulun tadi sudah 60, lakinya pasti seumuran juga. Yang penting kita cari akan. Ya kalau Bang? Iya, karena bagaimana ya? Kita belum tahu amal ibadah kita akan diterima, tapi kita tahu kita berdosa. Walaupun tentunya ini bukan pembenaran, kami pun pernah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya rabbal alamin. Persyaratan yang pertama adalah pastinya muslim. Non muslim jangankan kemudian beribadah, masuk Mekah Madinah saja tidak bisa, kecuali ini pengecualian yang sangat spesifik. Sound engineer untuk Mekah Madinah atau setahu ulun Madinah yang ngatur sound di masjid itu orang Jerman. Dan pastinya non muslim. Kami dulu di tahun pertama kuliah, kami diajak untuk berkeliling, yakni masuk ke bawah tanah lebih tepatnya, bagaimana pengaturan Masjid Nabawi. AC mana yang harus dinyalakan, yang harus dimatikan, pintu mana yang harus dibuka, mana yang ditutup, kubah mana yang harus digeser, mana yang tidak. Dan di antaranya juga teknologi mikrofon. Ingat ya, ini awal tahun 2000-an. Bahwasanya mikrofon itu ya ini pakai voice recognition. Artinya Anda akan perhatikan sampai sekarang pun para imam itu sebelum jadi imam mesti berdehem. Habis itu nyala mic-nya. Artinya kalau misalnya Anda gitu ke sana gitu yang mic-nya pian ambil buku kucak-kucak, wah, nggak bisa, nggak nyala dia. Karena hanya para imam lah kemudian mic itu bisa nyala. Itu teknologi sudah dari awal tahun 2000-an, apalagi sekarang. Karena bisa saja kemudian kalau pakai operator mungkin lupa, dia lagi nggak standby. Halo, sawu. Ada mungkin kalau pasti otomatis. Itu salah satu antaranya. Nah, sound engineer-nya itu orang Jerman, non muslim. Boleh masuk? Ya, ini adalah pengecualian. Akhir-akhir ini juga kalau nggak salah sebagian YouTuber non muslim bisa masuk Mekah Madinah. Wallahu a'lam bishawab bagaimana itu kebijakannya. Tapi yang jelas secara umum non muslim nggak bisa masuk, dan di saat yang sama ini menjadi sebuah kebanggaan. Pian kalau ingin masuk Mekah atau sebaliknya ingin masuk Madinah, papan apa tuh namanya tuh apa sih yang pinggir jalan tuh tandanya tuh billboardnya itu tulisannya ghairul muslimin, bukan muslim silahkan blokiri. Maksudnya ente nggak boleh masuk. Ada kebanggaan tersendiri untuk kemudian kita menjadi seorang muslim karena non muslim tidak bisa masuk. Makanya praktek atau untuk mempraktekkan sabda Nabi Muhammad, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal, mudah sekali di Mekah Madinah karena pasti kaum muslimin. Kok di kita walaupun mayoritas kaum muslimin, kita juga nunggu tanda-tanda dulu. Buku piah kasidin, muslim nih, assalamualaikum, padahal nggak kenal. Atau pakai baju koko kasidin, aku betapih kasidin, ya. Atau perempuan antar perempuan pakai jilbab, sekalipun nggak kenal, karena itu perintah Nabi Muhammad. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kenal. Mekah Madinah gampang, semua pasti kaum muslimin. Di kita ngukur dulu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini persyaratan pertama, muslim. Dua, tentunya berakal. Sebaliknya berarti ya orang gila nggak bisa. Kenapa? Orang gila nggak bisa bikin niat. Dan pena diangkat dari 3 orang kata Nabi Muhammad. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, ketika bangunlah dia punya kesalahan dicatat. Dari anak kecil sampai dia balik, ketika baliklah dia punya kesalahan dicatat. Dan dari orang gila sampai dia waras, ketika dia waraslah kemudian dia punya kesalahan dicatat. Selama dia gila nggak bisa. Orang gila nggak bisa bikin niat. Dan semua amal harus dengan niat. Makanya gila tidak bisa. Harus orang yang berakal. 3, baligh. Kalau misalnya, dan tanda-tanda baliknya seorang itu macam-macam. Tapi kita pakai standar umur aja deh. Karena kalau misalnya standarnya adalah tumbuhnya bulu kemaluan, ada yang nggak tumbuh. Standarnya adalah untuk perempuan haid, ada yang haidnya lambat.
Ya. Tapi kalau semua kita diberikan umur, alhamdulillah cukup panjang, dia pasti melewati angka 13. Maka kala itulah kemudian dia sudah balik. Bisa jadi dia belum haid untuk perempuan. Bisa jadi dia belum tumbuh kemaluan untuk laki perempuan. Bisa jadi dia tidak mimpi basah untuk laki perempuan. Tapi dia melewati angka 13, balik dia. Atau sebagian para ulama menyebutkannya ada 15 tahun. Maka ini persyaratan. Apakah kemudian anak kecil nggak boleh umroh? Boleh. Tapi bukan kewajiban untuk dia. Tapi itu kebaikan untuknya. Suatu saat ketika dia dewasa dan kemudian sudah balik, maka kewajiban tetap berlaku lagi untuk dia. Mampu dia, maka dia harus umroh. Jadi anak kecil bukan nggak boleh. Boleh, silahkan. Banyak orang membawa anaknya. Paling kecil berapa sekarang umurnya? 7 tahun ya. 7 tahun ya. Di bawah itu belum boleh ya, belum boleh. 2 tahun nawar. Belum boleh juga ya. Oh, pisahnya enggak keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni 7 tahun, umur tamyiz. Orang itu atau seorang anak itu bisa membedakan gender itu di umur 7 dan 8. Dan sudah bisa membedakan baik dan buruk 7 dan 8. Di umur itulah yang ditetapkan bahwasanya paling kecil umur segitu. Silahkan bawa. Akan bermanfaat untuknya. Tahu dia Mekah, tahu dia Madinah, tahu dia bagaimana kemudian negeri kaum muslimin seperti itu. Tapi ingat, begitu dia dewasa, berlaku lagi kewajiban untuknya untuk umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yang kemudian keempat, merdeka. Tentunya ini bahasan tidak berlaku di zaman kita sekarang, semua kita merdeka. Ini dulu, kenapa tetap kita bahas? Karena nanti di akhir zaman akan ada perbudakan kembali. Itu sudah sinyal dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, yang kamu tanya tidak lebih mengerti dibandingkan kamu yang bertanya. Kata Jibril alaihissalam, kalau begitu apa tanda-tandanya? Nah, di antara tanda-tanda tersebut yang Nabi Muhammad sebutkan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anak juragannya. Ini sinyal bahwasanya perbudakan akan ada kembali di akhir zaman. Baru kemudian bahasan ini berlaku kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dia budak, maka dia tidak memenuhi persyaratan untuk pergi umrah. Dia harus menjadi orang yang merdeka. Ketika dia budak ingin umrah, dia harus cicil dirinya untuk menjadi orang yang merdeka. Bayar dirinya kepada juragannya untuk jadi orang yang merdeka. Dan dia memenuhi persyaratan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, mampu dalam harta, kendaraan dan fisik. Ini penting sekali ya, karena ini ibadah fisik. Kendaraan alhamdulillah kita dimudahkan, bukan seperti jamaah haji atau umrah tahun 60-an ya. Di mana mereka disebutkan kata Abu Ulun di waktu itu, kalau misalnya orang dadah gitu yang naik kapal ya, itu dadahnya itu ya dadah betul-betul selamat tinggal, karena sangat mungkin nggak kembali. Karena waktu itu juga di tahun itu Saudi Arabia juga tidak sama sekarang. Bahkan untuk Madinah, untuk sekarang mendapatkan predikat kota teraman di dunia. Gak usah sekarang, dulu ketika ulun kuliah saja, jalan jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1, mungkin kita habis dari mana gitu ya. Sangat aman, luar biasa. Ulun ketika di Madinah, tidak ada hukum pancung 4 tahun. Berarti tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun. Nunggu-nunggu tuh kapan yang ada hukum pancung? Enggak ada. Karena tidak ada kasus pembunuhan, bayangin. Di kita, wah nyawa nggak ada harganya. Kayak tadi pagi aja atau tadi malam kita dapatkan di kota mana gitu, orang tua bunuh anaknya, bayangin. Subhanallah. Ini PR juga untuk semua kita kaum muslimin ya. Di mana kita ini kurang menghargai darah sesama kaum muslimin. Ya, darah kaum muslim itu haram untuk ditumpahkan. Ulun cerita sedikit, mudahan ini tidak keluar dari tema. Di Madinah, ulun punya kakak kelas, anak fakultas dakwah. Karena sesuatu dan lain hal, dia ada ribut dengan bagian personalia di kampus. Terjadi cekcok di antara mereka. Setelah berakhir, kakak kelas ulun ini, dia orang Cina. Ya kurang lebih kayak ulun juga ya, Cina Halabiu. Jadi, jadi begitu dia keluar, tangannya itu masih ada di kusen. Tapi dari dalam ditutup sama orang tersebut. Jepret. Kejepit dan luka. Pengen tahu bagaimana kejadian setelahnya? Setelah itu, orang kantor itu, bagian personalia itu,
dia hampir bersujud di hadapan kakak kelas itu minta maaf. Kenapa? Karena kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, maka darahnya akan dihargai sesuai dengan yang kita inginkan. Belum punya kakak kelas, beliau orang Magelang, dia biasa menjadi penerjemah di pengadilan. Di antara yang pernah dihadapi untuk kasus seperti ini, itu qadhinya hakim yang mengatakan, kamu mau hargai berapa darahmu? Bayangin, kamu mau hargai berapa darahmu? Dia sebutin angka, ini orang harus bayar. Bangkrut orang. Karena begitu mahalnya darah seorang muslim. Di sana kalau pengen ribut, dan ini juga nasihat untuk bapak-bapak khususnya. Selain ikhlas yang tadi lu sebutkan di awal, ada satu amal hati yang lain yang harus pian modali diri pian dari sekarang. Kesabaran yang lebih. Anda akan bertemu dengan banyak orang dari banyak etnis dengan banyak karakter. Ya, sangat mungkin kemudian emosi kita terpicu. Oh, Anda sampai pukul orang di sana, mungkin Anda nggak balik ke Indonesia. Anda pukul orang, mungkin dia nggak balas pukul, tapi dia langsung ke pengadilan, Anda repot. Di sana mun ribut betul tunjulan aja, mahadang ngisa padang menampar beduhulu, mari tampar, ini akan balas. Habisnya aja. Ke pengadilannya, habis kita. Ya, jangan cari ribut pokoknya. Sabar aja. Bahkan kata teman ulun, dia orang Maroko, ibunya mengatakan orang Indonesia itu hebat ya. Kenapa memangnya? Ibu ini lihat, orang Indonesia itu tangannya keinjek orang lain aja, dia masih bisa ketawa. Saya bilang, iya ketawa. Kenapa? Karena yang nginjek gede. Siapa anak membalas? Ulun membela diri dong. Kamu tahu kejadian waktu di Indonesia? Apa itu? Ya kejadian di Indonesia lah. Antara dua etnis itu. Oh iya ya, itu orang Indonesia tuh saya bilang. Ada masalah? Kami betimpasan ya kami. Di sini mana raya kada kawa. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang ke-5 dan yang terakhir adanya kemahraman sebagaimana ulun sebutkan tadi. Untuk wanita itu bisa ayahnya, pamannya, saudara laki-laki yang sudah balik atau suaminya yang mendampinginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah umrah itu rukunnya hanya 4 ini saja, walaupun tentunya ada khilaf berkaitan dengan tahallul. Katakanlah misalnya dia bukan bagian dari rukun, maka 3 pertama itulah inti ibadah umrah. Itulah yang harus kita atau semua kita akan pelajari hari ini. Yaitu pertama ihram, kita akan bahas apa itu dan bagaimana seharusnya dan kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin ketika ihram. Kedua, tawaf, kita akan pelajari juga apa itu, berapa jumlahnya, apa yang harus dilakukan. Sa'i antara Safa dan Marwah, dan kemudian tahallul. Ihram secara bahasa itu namanya pengharaman. Karena ketika kita ihram, maka kita nanti akan dilarang dari banyak hal yang biasa kita lakukan ketika tidak ihram. Tapi arti dari ihram yang kita ingin terangkan adalah niat. Ihram itu adalah niat. Putih-putih itu pakaiannya. Kalau ibu-ibu pakaiannya bebas. Selama sesuai dengan pakaian wanita muslimah, silahkan pakai. Cuman jangan pakai cadar dan pakai sarung tangan. Kalau sebagian pian luar biasa memfitnah wajahnya untuk kaum laki-laki, luar biasa cantik, silahkan ulurkan khimar pian untuk menutupi wajah. Jangan pakai cadar. Nanti pian akan dapatkan produk, mungkin di sini, mungkin di sana, atau pian sempat bikin untuk yang bercadar. Bahwasanya khimarnya itu bikin 2 atau 3 layer, 3 lapisan. Layer paling akhir mungkin jadikanlah tipis untuk menyamarkan wajah Anda saja, karena Anda mungkin sangat memfitnah wajahnya. Ya. Tapi hukum asal perempuan silahkan pakai pakaian apapun selama dia longgar, tidak ketat, gelap, tidak menerawang, dan persyaratan pakaian muslimah sebagaimana biasa. Kemudian jangan bercadar dan sarung tangan, itu saja. Tapi kalau misalnya wajah istri pian bapak-bapak atau anak perempuan pian bapak-bapak luar biasa cantik yang sangat mungkin memfitnah orang lain, maka bikinlah penutup dari khimar pian yang ada. Karena yang terlarang itu adalah cadar, di mana ia adalah penutup wajah yang diikat di belakang. Jangan, khimar yang ada saja pian samarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk laki-laki itu dengan 2 sarung kasarnya atau 2 kain putih tersebut. Tentunya warna itu bukan keharusan.
Tapi itulah warna yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Satu untuk sarung, satu untuk selendang. Itulah kain ihram. Itulah baju ihram. Tapi ihram itu adalah niat. Niat ingin masuk dalam sebuah ibadah. Entah itu umroh atau umroh plus haji atau haji saja. Ihram itu niat. Nah, makanya nanti di akhir ada yang namanya tahallul. Karena ihram itu ketika Anda sudah masuk dalam sebuah nusuk, entah itu umrah atau haji, Anda terlarang dari banyak hal ini, kita akan sebutkan. Maka tahallul itu menghalalkan semuanya yang tadi terlarang. Di antaranya, perhatikan Bapak, makanya tadi dulu perintahkan pian atau minta pian, downloadlah aplikasinya, akan ada detail semua dalil masing-masing poin ini, atau beli bukunya. Di buku ada ya, di buku. Di buku ada juga ya, yang dibagikan ada juga ya. Ada.